Studio Studi Kolaborasi PT East West Seed Indonesia dan Badan Inseminasi Buatan Lembang. Jam 5 dari sekolah ke Purwakarta, tepatnya di East West Seed Indonesia. Sesaat sampai di sini, kita langsung diarahkan menuju aula untuk opening ceremony sekaligus pemaparan dari tim East West Seed Indonesia. Simpelnya, tim produksi mereka itu dibagi jadi 3 divisi: marketing, R&D, dan seed operation. Marketing tugasnya memantau kondisi pasar, komunikasi ke tim seed operation, distribusi dan penjualan produk, promosi produk, merancang produk benih yang banyak diminati dan inovatif. R&D tugasnya merealisasikan rancangan tim, riset dan pengembangan benih, dan menguji efektivitas benih. Seed operation tugasnya uji coba benih secara langsung, produksi benih secara masif. Lanjut dulu, ternyata areanya luas, ada taman-taman gitu. Terus secara langsung kita praktek menanam, diajarin sama stafnya langsung. Selesai, kita khotbar, terus lanjut perjalanan ke hotel buat istirahat. Lagi ngantuk-ngantuknya malah disuruh mandi dan siap-siap berangkat ke destinasi selanjutnya. Jam 7.30, bus kita berangkat dari hotel ke BIG Lembang. Sampai di sana, kita langsung disuguhkan teriakan sapi jantan Welanjing. Kata staf di sini, kalau lihat susu, jangan diminum karena sapinya jantan semua. Kita udah di BID, di sana ada banyak sapi, tapi ini tadi ada yang lepas satu. Yang mana? Kenapa? Kamu sapi yang lepas ya? Oh. Aku mau proses. First impression, tempatnya bersih, rapi, vibes-nya kayak di New Zealand woy lah. Dan kita juga dapat pemaparan materi, yaitu jenis-jenis sapi jantan di sini. Proses dari awal produksi semen hingga distribusinya. Yang bikin kaget sih, ternyata harganya murah-murah ya, kisaran 10 sampai 20 ribuan aja. Selain itu, kita sempat kepikiran apa jadi peternak sapi aja ya, tapi resikonya besar dan modalnya juga harus gede. Habis itu, ini adalah momen yang paling ditunggu-tunggu. Kita menyaksikan secara langsung proses produksi semen. BTW itu, dua-duanya jantan ya guys. Sapi apa yang bisa nempel di tembok? Stiker sapi. Lanjut, kita keliling area BIB untuk melihat secara langsung proses pembuatan semen beku. Habis itu, jam 12 siang kita selesai. Lanjut jalan-jalan ke floating market. Business plan. Nah, sekarang coba kalian pikirin, gimana caranya kalian bisa kaya dari jualan benih unggul atau inseminasi buatan? Apakah kalian melihatnya? Yak, sebagai kelompok yang visioner, kita akan bikin budidaya sayuran premium pakai benih cap panah merah punya si Ewindo. Kan, kita sudah mengenal kualitas benih unggul dari hasil studi kolaborasi. Kenapa nggak kita aja yang pakai produk mereka? Simpelnya, kita beli benih di Ewindo. Kita tanam, kita jual, dan kita cuan. Kita ketahui juga kalau bisnis ini sangatlah potensial di Indonesia. Bagaimana bisa? Gini, pada 2025, Bank Indonesia melaporkan bahwa ekonomi Indonesia pada 2025 tumbuh 5,11%. Sektor pertanian sempit berkontribusi sekitar 9,25% terhadap PDB pada 2022. Ekspor pertanian naik 28,26% dan impor turun 9,66%. Ini menunjukkan sektor pangan masih aktif dan terus dibutuhkan. Di sisi lain, pasar sayuran premium belum merata di seluruh Indonesia. Masih banyak konsumen yang membeli sayuran biasa tanpa standar kualitas yang konsisten. Karena itu, ada ruang untuk produk yang lebih rapi, higienis, dan bernilai premium. Nah, secara kasar ini adalah timeline bisnis budidaya sayuran premium, dari modal sampai dapat untung. Sebelumnya, proyek ini kita namain Pak Tomat ya. Tahap 1 persiapan awal, tahap ini kita tentukan jenis sayuran yang cocok buat Pak Tomat. Misalkan, kita pilih aja pakcoy dan tomat. Berhubung dua jenis tanaman ini bisa hidup di tempat yang setipe. Setelah itu, kita pilih target pasar, misalnya Superindo dan restoran sekitar. Kemudian aku beli lahan di Cisarua seluas 200 meter dengan harga 100 juta. Setup greenhouse berupa kerangka, plastik UV, sistem perairan hidroponik, dan peralatan lain sebesar 45 juta. Kemudian aku beli benih dari Ewindo, seharga 400 ribu. Sudah mencakup tomat dan pakcoy untuk 3 siklus. Totalnya adalah 145 juta 400 ribu. Tahap 2, pembangunan dan penanaman selanjutnya. Kita memulai siklus pertama dengan memperhitungkan biaya operasional bulanan sebesar 5 juta berupa tenaga kerja, listrik, dan lainnya. Lalu kita menanam benih tomat 200 biji dan pakcoy sebanyak 1000 biji. Kita asumsikan panen ini sempurna dan mendapatkan harga pakcoy 5.000 per tanaman dan untuk tomat 16.000 per tanaman. Maka akan dihasilkan keuntungan kotor sebesar 17.300.000. Tahap 3, pemasaran. Kita tidak bisa langsung menjadi supplier Utama supermarket. Maka dari itu, perlu adanya backingan berupa restoran-restoran atau pemukiman sekitar agar produk bisa habis terjual. Pada tahap ini, kita anggap proses pemasaran sampai distribusi akan memakan biaya sebesar 1 juta. Maka profit yang akan kita dapatkan adalah 11.300.000.
Setelah 13 bulan, kita akan balik modal dan melakukan ekspansi dan pengembangan lanjutan. Tahap 4, pengembangan lanjutan. Pada tahap ini, kita fokus untuk memperbaiki branding, memperluas lahan, dan jangkauan pasar. Branding bisa berupa memperbaiki kemasan, membuat merek sendiri, dan mempromosikannya di media sosial. Memperluas lahan bisa dengan melipat gandakan rancangan yang dibuat sebelumnya. Bisa 2 kali, 3 kali, atau 4 kali, menyesuaikan dengan budget yang dimiliki. Selanjutnya, kita bahas risiko kegagalan gagal panen karena cuaca, air, nutrisi, atau serangan hama. Maka diperlukan penerapan sistem perawatan, seperti jadwal penyiraman yang teratur, penggunaan nutrisi dengan takaran yang tepat, serta monitoring harian terhadap kondisi tanaman dan pencegahan hama. Fluktuasi harga pasar, terutama saat panen raya, dapat mempengaruhi tingkat keuntungan. Untuk mengurangi dampak ini, bisnis harus memiliki strategi distribusi yang fleksibel, tidak bergantung pada satu pasar saja, serta menjalin hubungan jangka panjang dengan pembeli tetap. Secara keseluruhan, risiko dalam bisnis ini bukan tidak bisa dihindari, tetapi dapat dikendalikan dengan perencanaan yang matang, disiplin dalam operasional, serta kemampuan membaca kondisi pasar dengan baik. Jika Anda konsisten mengolah 5 lahan dan memiliki profit 56,5 juta setiap bulannya, maka Anda akan meraih 1 miliar pada tahun kedua.